Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu. Jumpa lagi dengan saya Arif di Kana Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips panen di luar jangkauan kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Khususnya roda 4 ini. Nah, kenapa saya ingin menyoroti hal ini? Ini saya ingin berbagi pengalaman saja. Namun sebelumnya saya sarankan untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini, semoga bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips memanen yang jauh dari jangkauan roda 4. Ini mungkin bisa dibilang sederhana, namun cukup merepotkan. Makanya ini saya ingin berbagi saja, karena kebetulan ada rekan saya yang memanen dan kondisinya seperti itu, dan saya lihat ke lokasinya memang betul seperti itu, jauh dari roda 4. Jadi memanen di suatu lokasi di daerah masih daerah Kabupaten Bandung Barat. Jadi kendaraan roda 4 itu berhenti. Nah, disambung dengan kendaraan roda 2. Setelah itu dari roda 2 pun berhenti, motornya disimpan, langsung jalan kaki lagi, kurang lebih 3-5 menit. Dan ini lokasinya lumayan cukup agak merepotkan. Nah, yang menjadi fokus saya ini dari pengalaman teman saya ini, dan saya melihat ke lokasi pun, ini yang harus diperhatikan, yaitu apabila pemirsa nanti menemukan hal seperti ini, membawa tempatnya harus yang kecil, yang kira-kira untuk bisa membawa 10-15 kilo. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih dari itu, ini akan merepotkan dalam membawanya. Karena biasanya lele yang dibawa itu nanti akan bercampur sedikit dengan air, dan ini jelas akan menambah bobotnya. Jadi asalnya 15 bisa jadi 20-25 kilo karena ada air itu gitu. Karena kalau tidak pakai air, karena kan kondisi perjalanannya agak lumayan nih. Jadi dengan penambahan air ini diharuskan, karena ada jeda untuk membawa sampai ke kendaraan roda 4. Nah, ini harus diperhatikan. Karena kalau tidak diperhatikan, misalnya membawa tong yang besar yang sekali bawa 60 kilo, 70 kilo, walaupun dengan 2 orang, ini akan merepotkan. Karena jelas bebannya nanti akan jadi 1 kintal karena bercampur dengan air. Dan kalaupun yang kedua, medannya harus diperhatikan. Kalau medannya yang rata, ini mungkin agak sedikit tidak jadi masalah. Teman, kalau medannya agak naik turun, nah ini agak merepotkan. Jadi tempat membawa dari kolam setelah ditimbang atau di kilo, ini harus diperhatikan apakah membawa tempat yang kecil atau plastik. Nah, ini saya sarankan membawa 2 peralatan ini, tempat tong yang kecil yang ukuran 10-15 kilo atau plastik yang bisa memuat 10-15 kilo. Nah, yang kedua, personil. Nah, ini personil untuk memanen juga harus diperhatikan. Karena kalau personilnya sedikit, ini berhubungan sama ikan lelenya. Jadi kalau ikan lele lama-lama di tempat yang kurang air, atau misalnya di tempat yang agak panas, ini jelas akan merugikan pembeli, karena lelenya nanti akan lemas dan banyak yang mati nanti tentunya. Di samping itu, yang harus diperhatikan sumber air di dekat lokasi penyimpanan kendaraan untuk membawa ikan lele tersebut. Nah, maksudnya apa? Karena nanti air tersebut buat mengisi tong-tong yang ada di kendaraan tersebut. Atau yang berikutnya, misalnya kendaraannya didesain seperti kolam. Jadi kendaraan bak dilapisi dengan terpal sedemikian rupa yang dibuatkan kolam. Nah,
Nanti ini bisa di atasnya dipakai waring supaya tidak keluar-keluar ikan lelenya, tidak loncat-loncat. Atau dengan tong juga boleh. Itu tinggal selera mana yang biasa dibawa. Ini masing-masing ada kelemahannya juga. Posisi memanen kendaraan untuk membawa hasil panen dengan waring yang terpal yang dibuatkan di baknya dengan waring, sama tong yang disusun atau dengan plastik. Nah, kendalanya kalau misalnya yang memakai waring yang istilahnya baknya dibuatkan kolam untuk hasil panen, ini syukur-syukur pas dibawa ke tempat jualnya itu jalannya rata. Nah, kalau misalnya jalannya medannya luar biasa, berkelok-kelok naik turun, ya ini harus dipertimbangkan juga gitu. Jadi tinggal melihat kondisi medan untuk posisi saat membawa hasil panen. Apakah dengan kolam bak yang dikondisikan seperti kolam yang dilapisi terpal, atau dengan tong-tong, atau dengan plastik-plastik. Nah, jadi saat memanen yang tadi kondisi jauh dari kendaraan roda 4 ini, harus diperhatikan cara membawanya ini, yaitu dengan plastik atau tong yang kecil. Nah, ini berbagi pengalaman saja. Semoga ini bisa membantu apabila rekan-rekan ada yang memanen dengan kondisi medan seperti itu. Kalau medannya langsung masuk roda 4 sih itu tidak jadi masalah ya, tinggal masuk kendaraan roda 4-nya masuk ke lokasi tempat kolam itu siap dipanen. Demikian, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat bagi pemirsa. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.